Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Alur Wano saat ini semakin menemui titik terang. Meskipun ceritanya sedikit memiliki unsur maju mundur, namun tetap saja masih seru untuk diikuti. Ditambah lagi, Luffy yang sampai saat ini belum bertemu kembali dengan Kaido yang masih asik bermain-main dengan Akaza 9. Namun perjuangan Luffy dan kawan-kawan serta aliansinya tidak hanya akan sampai di situ saja. Mengingat ada konflik baru yang akan terjadi ketika pasukan angkatan laut mulai mendatangi Wano. Setelah semua ini berakhir, maka perang ini bisa jadi pemicu untuk perubahan tatanan dunia, seperti yang terjadi di Perang Marineford 2 tahun lalu. Termasuk juga perubahan bounty dari masing-masing karakter, terutama rekan-rekan Luffy anggota kru bajak laut topi jerami. Dalam Perang Marineford, yang nilai bounty-nya naik secara signifikan hanyalah Luffy, dikarenakan ia memang datang sendiri tanpa melibatkan anggota krunya. Di Wano sendiri, mereka semua akan unjuk gigi dan menampilkan aksi dari hasil latihan mereka selama 2 tahun. Untuk itu, Anime Zone memiliki sedikit pemikiran tentang bounty terbaru kelompok bajak laut topi jerami setelah Perang Wano. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini hanyalah sebuah teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Dan seperti biasa, sebelum itu silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Chopper. Sejauh ini, Chopper tak terbukti sebagai salah satu kru bajak laut yang memiliki nilai buronan. Angkatan Laut seperti bercanda menerapkan nilai bounty dari Chopper yang seharga 50 belly. Mereka menganggap Chopper hanyalah seekor hewan peliharaan yang sama sekali tak berbahaya dan mengancam. Begitu pula setelah kejadian di Whole Cake Island, Luffy beserta para rombongan termasuk Chopper berhasil mengacaukan pesta teh Yonko Big Mom. Nah, di sana mereka semua mengalami kenaikan bounty secara signifikan, terutama Luffy dan Sanji yang naik 3 kali lipat. Namun tetap saja Chopper hanya mendapatkan bounty 2 kali lipat dari nilai awal, sebesar 100 belly. Namun kami rasa setelah Perang Wano kali ini akan sedikit berbeda, di mana ia akan dipandang secara langsung oleh saksi dari pihak pemerintah dunia ataupun wartawan, di mana dia memiliki andil dalam peperangan tersebut. Yang kami prediksikan adalah Chopper akan mendapatkan bounty 15 juta berry. Memang tidak seperti yang diharapkannya, namun kami rasa kenaikan tersebut tentu sangatlah besar untuk seorang Chopper yang hanya dianggap sebagai hewan peliharaan oleh Angkatan Laut. Franky. Memang sangat susah memprediksi tugas Franky dalam arc Wano kali ini. Seperti yang diketahui, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Beast Pirates ataupun para samurai di Wano. Jadi kami menduga bahwa dia memiliki peran yang hampir sama dengan Brook. Hanya saja kita telah melihat kekuatan sebenarnya dari Franky setelah time skip. Dia bisa merubah wujudnya menjadi tank jika dia mau, dan juga dia memiliki kelebihan sebagai mekanik kapal. Selain itu, dia juga bisa memodif tubuhnya menjadi special cyborg dan membuatnya menjadi lebih kuat berkat tubuh yang baru dia modif setelah time skip. Sebelumnya, bounty dari Franky ini berkisar 44 juta berry. Franky mendapatkannya setelah dia terlibat di Enies Lobby karena dia telah mengalahkan Fukaru yang merupakan salah satu anggota dari CP9. Tak sampai di situ, bounty dari Franky ini semakin meningkat saat dia berada di Arc Dressrosa, yang pada saat itu dia berhadapan langsung dengan anggota eksekutif dari keluarga Don Quixote, Senor Pink. Franky berhasil mengalahkan anak buah dari Doflamingo dengan bertarung menggunakan kekuatan yang Senor Pink katakan sebagai pertarungan antar lelaki. Bounty dari Franky meningkat menjadi 94 juta berry, yang mana hal ini akan terus meningkat setelah kita melihat level kekuatannya yang dari waktu ke waktu akan terus bertambah. Kemungkinan ketika Perang Wano berakhir serta Luffy dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Kaido, bounty-nya akan bertambah menjadi 200 juta berry, bahkan lebih. Brook. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Brook dulunya merupakan bajak laut senior jauh sebelum adanya Raja Bajak Laut, Roger dan lain-lain. Sebenarnya Brook telah lama mati bersama krunya saat 50 tahun yang lalu.
Saat itu dia bersama krunya diserang bajak laut lain yang menyebabkannya mati. Beruntung ketika dia mati, dia telah memakan buah iblis Yomi Yomi Nomi yang membuatnya hidup kembali. Hanya saja tubuhnya yang pada saat itu telah menjadi tengkorak dan hal itu tak masalah baginya. Sebelumnya nilai bounty pertama dari Brook berkisar 33 juta belly. Bounty-nya tersebut diperoleh saat dia masih menjadi bajak laut rumbar. Lalu setelah Ark Walking Island, bounty dari Brook juga bertambah menjadi 83 juta belly, walaupun dia tidak terlibat secara langsung. Kemudian saat alur Wano kali ini selesai, Brook dan kawan-kawan berhasil mengalahkan kelompok dari bajak laut Beast Pirates. Kemungkinan bounty yang dia dapatkan berkisar 200 juta berry atau lebih. Mengapa demikian? Karena jika kru topi jerami berhasil mengalahkan seorang Yonko, besar kemungkinan bounty dari anggotanya juga akan bertambah setelah melihat kekuatan dan tekad yang kuat dari anggota kru topi jerami. Nami merupakan kru awal topi jerami. Sebelumnya dia menjadi anggota kru bajak laut Arlong yang pada saat itu dia berhasil ditolong oleh Luffy dari kejaran bajak laut Buggy. Walaupun dia sempat berkhianat dari Luffy, tetapi dia sempat bergabung kembali setelah masa lalunya selesai dan Luffy berhasil mengalahkan bajak laut Arlong. Nami merupakan anggota bajak laut ketiga dari kru topi jerami. Perannya sebagai navigator kapal dan menjadi orang penting di bajak laut topi jerami. Bounty yang dia peroleh saat pertama kali didapatkannya berkisar 16 juta berry. Bounty ini didapatkannya saat dia berada di Enies Lobby serta berhasil mengalahkan salah satu anggota dari CP9 yaitu Khalifa. Kemudian setelah dia berlatih selama 2 tahun, saat Nami disampaikan oleh Kuma ke Pulau Wederia, dia melatih kekuatannya. Sekarang Nami semakin bertambah kuat setelah time skip. Bounty kedua yang dia dapatkan berkisar 66 juta berry, harga yang sangat fantastis dari sang navigator kapal. Wajar saja saat di Dressrosa, Nami berhasil mengalahkan anggota keluarga Don Quixote, Jorah, si manusia seni, dan ikut menahan Kaiser Clown bersama Brook dan Chopper. Setelah alur Dressrosa berakhir, berlanjut ke Ark Walking Island. Nami mendapatkan kekuatan barunya yaitu Zeus, yang sebelumnya awan tersebut dimiliki oleh salah satu Yonko yaitu Big Mom. Dengan kekuatan terbarunya tersebut, Nami akan bertambah begitu kuat dengan kekuatan tambahannya yaitu Zeus. Besar kemungkinan setelah Ark Wano selesai, kelompok kru bajak laut topi jerami terkhususnya Nami ini akan mengalami kenaikan bounty yang sangat besar. Prediksi kami, kemungkinan bounty Nami berkisar 366 juta berry atau lebih. Usopp merupakan anggota keempat topi jerami yang keahliannya dalam menembak tak perlu diragukan lagi. Usopp merupakan seorang penembak jitu di kapal bajak laut topi jerami, walaupun sifat penakutnya sering kita lihat. Cita-cita Usopp menjadi penembak jitu terhebat dunia dan melampaui ayahnya. Saat pertama kali dia mendapatkan bounty sebesar 30 juta berry ketika di Ark Enies Lobby, Usopp membakar bendera pemerintah dunia dengan ketapel yang berisi peluru api, yang artinya dia menyatakan perang kepada pemerintah dunia, dan saat itu dia dikenal orang dengan sebutan Sogeking karena dia selalu menutupi wajahnya dengan topeng. Kemudian berlanjut saat Usopp dan kawan-kawan di alur Dressrosa. Usopp yang pada saat itu menjalankan misi dengan para kurcaci dari Tontata dan mengaku menjadi pahlawan bagi mereka. Tentu saja para pasukan Tontata percaya pada sang Usopp ini. Saat dirinya menjalankan misi yang mana buah beri buatan dari suku Tontata yang berisi saus pedas tersebut termakan oleh Usopp di depan Sugar, yang seharusnya diberikan oleh Sugar malah tidak sengaja tertelan oleh Usopp, yang membuat Usopp kepedasan dan membuat Sugar menjadi shock, yang membuat efek dari buah iblisnya melemah dan mengembalikan orang yang terkena kutukan dari Sugar yang awalnya mainan menjadi manusia normal kembali. Usopp mendapatkan julukan God Usopp karena telah menyelamatkan warga Dressrosa dan mengembalikan memori ingatan dari warga Dressrosa. Bounty dari Usopp meningkat yang awalnya 30 juta berry hingga menjadi 200 juta berry. Bahkan bounty tersebut mengalahkan bounty milik Sanji. Kemungkinan setelah perang Wano selesai, Usopp yang menjadi peran sebagai penembak jitu juga akan memiliki kenaikan bounty yang signifikan. Kami yakin bounty dari Usopp ini akan bertambah dari 200 juta berry. Besar kemungkinan Oda akan menambah bounty dari Usopp menjadi 600 juta berry. Hal ini kami dasari karena Usopp yang memiliki peran penting dalam keahliannya menembak jitu.
Robin. Robin merupakan salah satu orang yang paling berbahaya untuk pemerintah dunia karena kemampuannya yang sedari kecil mampu membaca batu poneglyph, dan dia juga termasuk dalam kategori orang yang sangat dicari oleh pemerintah dunia. Sejak kecil Robin memiliki bounty sebesar 79 juta berry. Hal tersebut yang membuatnya menjadi buronan saat dia masih kecil dikarenakan dia merupakan orang yang mampu membaca batu poneglyph, yang mana hal tersebut bisa dianggap membahayakan pemerintah dunia jika dia dan kawan-kawan berhasil menemukan seluruh dari batu poneglyph. Robin memiliki kekuatan buah iblis Hanananomi, dan dia bercita-cita menjadi seorang ahli sejarah dan mengetahui sejarah dari abad kosongan dengan menemukan Rio Poneglyph. Kemudian Robin mendapat bounty yang sedikit saat dia berada di Enies Lobby. Setelah peristiwa, Robin berhasil mengalahkan komandan dari CP9, Spandam, dan bounty-nya menjadi 80 juta berry. Kemudian, ia kembali mendapatkan kenaikan bounty sebesar 130 juta berry setelah kelompoknya berhasil mengacaukan kekuasaan Big Mom. Nah, menurut kami, sebagai salah satu orang yang juga berbahaya menurut pemerintah dunia, nilai bounty-nya pun akan melesat jauh setelah peperangan Wano ini. Kami sendiri memprediksikan angka yang pas untuk Robin adalah 400-500 juta berry. Vinsmoke Sanji. Sanji adalah seorang koki di kapal bajak laut topi jerami. Dia juga merupakan anggota kelima sejak awal dibentuknya kru topi jerami. Sanji juga disebut sebagai trio monster, yang berarti level kekuatannya satu level berada di bawah Luffy. Sanji mempunyai keinginan untuk menemukan All Blue. Sebelum time skip, harga pertama dari bounty Sanji ini berkisar 77 juta berry. Dia mendapatkan bounty tersebut setelah dia berhasil mengalahkan Jiabura, salah satu anggota dari CP9. Kemudian setelah time skip, Sanji yang melatih kekuatannya di Pulau Okama membuatnya semakin mengerikan. Kemudian setelah dia berada di Acres Rosa, harga dari poster bounty-nya pun meningkat menjadi 177 juta berry. Hanya saja dia tidak terlibat langsung seperti Luffy, Zoro, Franky, Usopp, dan Robin. Dia hanya berada di kapal dengan Chopper, Nami, dan Brook. Dengan harga bounty-nya tersebut, poster dari Sanji ini sangat berbeda dikarenakan di posternya tersebut tertulis Only Alive. Hal tersebut dikarenakan ayahnya yang minta Sanji agar dikembalikan hidup-hidup. Sebelum memprediksikan bounty dari trio monster ini, Sanji merupakan orang yang nantinya akan menjadi komandan Yonko di kapal bajak laut topi jerami. Dia akan menjadi Yonko divisi 2 setelah Zoro yang mungkin akan menjadi komandan divisi 1. Jika skenario-nya seperti itu, kelompok topi jerami harusnya bisa mengalahkan seluruh Yonko, terkhususnya Sanji. Jika dia berhasil mengalahkan anak buah dari Kaido, dia akan mengalami kenaikan bounty yang tentunya hal tersebut menjadikannya sebagai orang berbahaya karena telah mengalahkan komandan Yonko. Kemungkinan Oda akan menambahkan bounty dari Sanji berkisar 830 juta berry sampai 1 miliar berry atau lebih dikarenakan kekuatan yang telah dia dapatkan selama 2 tahun untuk menjadi kuat, serta dia juga mendapatkan kekuatan terbaru yaitu Red Sweet yang dia dapatkan dari keluarga Vinsmoke. Roronoa Zoro. Zoro merupakan seorang pendekar pedang yang menggunakan teknik bertarung 3 pedang. Dengan kekuatannya ini, dia ingin menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia dan ingin melampaui Mihawk. Sebelumnya dia adalah pemburu bajak laut yang nilai bounty-nya pun berkisar 20 juta berry. Lalu Luffy datang dan menyelamatkannya dari markas angkatan laut, dan dia memilih bergabung dengan Luffy. Zoro merupakan orang kedua di kapal bajak laut topi jerami. Sebelum time skip, Zoro berhasil mengalahkan Dust Bones atau Mr. One yang merupakan anggota dari Baroque Works saat di Alabasta. Nilai buronannya pun bertambah menjadi 60 juta berry. Lanjut, saat dia berada di Enies Lobby dan berhadapan langsung dengan Kaku yang merupakan anggota dari CP9 dan kapten dari Angkatan Laut. Kemudian dia juga berhasil selamat dari Buster Call yang akan menghancurkan seluruh Enies Lobby bersama Luffy dan kawan-kawan. Kemungkinan setelah di Aquano, dengan power up yang dimilikinya, Zoro akan memiliki buronan yang sangat besar. Mungkin Oda Sensei akan menambah nilai buronannya menjadi 1,12 miliar berry. Bahkan lebih, mengingat dia juga adalah wakil kapten dari bajak laut topi jerami. Jinbei no Oyabun.
Dia sendiri sebenarnya sudah sangat berperan besar ketika ia berjuang bersama Luffy untuk menyelamatkan Ace di Marineford. Tak hanya di situ, ia juga berperan besar menyelamatkan Luffy dari kejaran Akainu yang akhirnya berhasil meloloskan diri setelah Trafalgar Law membantu mereka dalam upaya pelariannya. Setelah itu, Jinbei juga berhasil menenangkan Luffy yang sangat shock karena kematian saudaranya. Karena semua yang telah dilakukan oleh Jinbei kepada Luffy, ia pun mengajaknya bergabung dengan kru topi jerami ketika di Pulau Manusia Ikan. Jinbei menerima tawaran tersebut, hanya saja ia masih memiliki urusan dengan kelompok Yonko Big Mom sebelum akhirnya benar-benar bergabung dengan Luffy. Nah, kisah petualangan Jinbei akhirnya terkuak ketika ia muncul secara heroik di Wano. Ia menepati janjinya untuk kembali bersama kelompok topi jerami, yang berarti dengan bergabungnya Jinbei maka bisa dipastikan trio monster Mugiwara sudah tidak lagi Luffy termasuk di dalamnya. Bisa dibilang Jinbei, Zoro, dan Sanji adalah 3 orang kuat yang berada di bawah kepemimpinan Luffy itu sendiri. Seperti layaknya kelompok Yonko lain yang notabene memiliki 3 orang terkuat atau komandan Yonko terkuat. Nah, dengan segala kemungkinan ini, maka Jinbei juga akan mengalami kenaikan bounty yang sangat pesat seperti Luffy, Zoro, dan Sanji. Ditambah lagi, seluruh dunia sudah mengenal Jinbei yang sebelumnya merupakan seorang Shichibukai dan kapten bajak laut Matahari. Ketika pertama kali diperkenalkan, Jinbei memiliki nilai buronan sebesar 250 juta beli yang cukup besar pada saat itu. Setelah beberapa kejadian dan pemerintah dunia menganggap bahwa Jinbei adalah orang yang sangat berbahaya, buronannya pun bertambah senilai 438 juta berry. Yang dimana pada saat ini Jinbei adalah anggota yang memiliki nilai buronan terbesar setelah Luffy. Nah, mengingat nilai buronannya saat ini, bisa jadi setelah perang Wano pun Jinbei tetap akan berada di posisi kedua untuk bounty terbesar. Dan kami memprediksikan angka yang cocok untuk Jinbei adalah 1,3 miliar berry. Luffy. Nah, Luffy adalah bakal Senjoy kita. Yang telah kita ketahui, dia adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Sebelum time skip, Luffy sudah banyak menunjukkan kekuatannya. Dia pernah mengajar Crocodile, orang yang merupakan ketua dari organisasi Baroque Works dan sekaligus mantan Shichibukai. Buronannya pun bertambah menjadi 100 juta berry. Lanjut, saat Luffy berada di Enies Lobby, bounty Luffy semakin bertambah dikarenakan dia telah mengalahkan 2 anggota CP9, yaitu Rob Lucci dan Blueno. Bounty-nya pun bertambah menjadi 300 juta berry. Setelah time skip, Luffy berlatih dengan Rayleigh. Luffy melatih kekuatan hakinya dan dia berhasil melatih kekuatannya selama 2 tahun. Terbukti dia dapat menggunakan Hausoku Haki dan lain-lain. Ketika Luffy dan kawan-kawan berada di Dressrosa, dia menantang seorang Shichibukai, Doflamingo. Ya, kita mengetahui sendiri kekuatan Luffy semakin bertambah. Meskipun dia hampir saja dikalahkan, tetapi tetap saja dia yang memenangkan pertarungan tersebut. Otomatis bounty dari Luffy ini akan semakin bertambah setelah dia mengalahkan anggota dari Shichibukai. Nilai buronannya pun bertambah menjadi 500 juta berry. Kemungkinan ketika perang di Onigashima nantinya, setelah Luffy berhasil mengalahkan manusia terkuat Kaido, dia akan menjadi salah satu dari Yonko. Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut tentunya harus berhasil mengalahkan seluruh Yonko. Dan kami yakin Oda Sensei akan menambahkan bounty dari Luffy ini saat dia berhasil mengalahkan kedua Yonko tersebut, Big Mom dan juga Kaido. Prediksi kami, nilai bounty Luffy akan naik 3 kali lipat. Dari bounty-nya yang saat ini adalah 1,5 miliar berry. Nah, kami rasa setelah mengalahkan Yonko Kaido dan Big Mom, bounty Luffy akan mengalami kenaikan pesat. Dan kami mengira angka itu adalah 4,5 miliar berry. Nah, baiklah, itulah tadi pembahasan tentang bounty terbaru dari bajak laut topi jerami setelah Aquano selesai. Namun perlu diingat, pembahasan ini menyinggung sebuah teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai.
Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.